Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini materi yang akan kita bahas mengenai Donna Hito desu ka? Ya, Donna Hito desu ka? Dalam bahasa Indonesia, bagaimana orangnya? Oke, jadi kita akan mempelajari karakteristik seseorang. Ya, bisa dari sifatnya ataupun dari bagaimana gambaran fisiknya. Oke, berikutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran, ya, adalah kita menanyakan, ya, dan menginformasikan mengenai sifat atau gambaran fisik seseorang, ya, seperti yang tadi saya sampaikan di judul. Jadi intinya kita akan mengetahui bagaimana sih ciri-ciri orang yang ada di sekitar kita, gitu kan, bagaimana gambaran sifatnya atau mungkin bentukan fisiknya seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke kosakata. Ya, kosakata di sini itu berhubungan dengan kata sifat. Kita lihat di sini apa saja. Oke, yang pertama ada iyasashi, ya, iyasashi itu baik hati. Kemudian ada kibishi, ya, kibishi itu galak. Tapi lebih tepatnya tegas, ya, di sini tegas. Oke, kemudian ada majime, nak dalam kurung. Jadi nak itu optional, ya. Nanti tergantung konteks kalimatnya. Kalau membutuhkan nak, ya berarti ditulis. Kalau konteks kalimatnya di rumusnya tidak membutuhkan nak, berarti tidak ditulis, ya. Dalam bahasa Indonesia majime itu artinya rajin. Kemudian omoshiroi, ya, omoshiroi itu menyenangkan atau lucu, ya, tapi lebih tepatnya menyenangkan. Kemudian oke, ada kata bantunya, ya, donna, bagaimana, ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan how, ya, tapi kalau dalam bahasa Jepang donna, ya, seperti itu. Ya, kemudian hito, ya, hito itu adalah orang. Hai. Berikutnya masih di kosakata, sekarang mengenai gambaran fisik. Oke, ada apa saja? Yang pertama, hansamu, ya, hansamu. Oke, ada naknya sama, ya, optional, bisa ditulis bisa tidak, tergantung konteks kalimatnya. Oke, dalam bahasa Indonesia tampan atau ganteng. Kemudian kire, ya, kire cantik. Kawaii, ya, kawaii itu lucu. Kemudian oke, se ga takai, badan tinggi. Jadi C-nya itu badan, ya, tubuh lah, tubuh, kemudian takainya itu tinggi, ya. Kemudian nah, se ga hikui, ya, kalau ini adalah badannya pendek, postur tubuhnya pendek, ya. Jadi hikui itu pendek, takai itu tinggi. Oke, kemudian selanjutnya kami ga nagai, ya, kami itu rambut, naga itu panjang, jadi rambut panjang. Oke, selanjutnya kami ga mijikai. Jadi mijikai itu pendek, ya, rambut pendek. Jadi nagai panjang, mijikai pendek, ya. Oke, selanjutnya ada futoteimasu, ya. Futoteimasu itu gemuk atau gendut. Pokoknya orang yang berbadan besar. Oke, sedangkan yang terakhir adalah yasete imasu. Kurus, ya, orang yang memiliki badan kurus. Ya, seperti itu. Masuk ke grammarnya, pola kalimatnya, kita lihat di sini, ya, yang pasti untuk menyatakan bagaimana sifat atau gambaran fisik seseorang. Oke, rumusnya untuk bentuk positifnya, ya, kalian masukkan dulu orangnya siapa, ya, boleh nama orang atau boleh anggota keluarga, ya. Kemudian to be atau partikelnya kalian pakainya wa, ya. Baru selanjutnya kalian masukkan sifat atau gambaran fisik yang ada di kosakata tadi. Baru diakhiri dengan des. Oke, contoh rambut Nina panjang, ya. Rambut Nina panjang dalam bahasa Jepang Nina sanwa kami ga mijikai desu. Jadi orangnya ini Nina, ya. Kemudian karena kita menyebutkan nama orang harus disertakan dengan
san. Ya, harus disertakan dengan san. Kalau misalkan kita juga ingin menyebutkan anggota orang lain atau keluarga kita ya, ini hanya dalam konteks pembicaraan, itu harus diakhir dengan sang ya. Misalkan otosan atau okasan ya, kemudian onesan ya. Tapi kalau misalkan hanya menyebut kayak haha, tidak usah pakai san, jadi hahawa, ciciwa, anewa ya, seperti itu. Oke. Jadi ya, bahasa Jepangnya adalah Minasan wa kamiga mijikai. Jadi masukkan dulu orangnya, baru gambaran fisiknya. Kalau dalam contoh orangnya itu Nina, ya, sedangkan gambaran fisiknya itu kamiga mijikai. Ya, pokoknya yang udah saya stabilkan kuning, itu adalah gambaran fisiknya. Ya, baru diakhiri dengan des. Seperti itu. Nanti tinggal kalian pilih saja yang ada di dalam daftar kosakatanya. Berikutnya, ya. Nah, di sini bentuk kalimat tanya ya. Bentuk kalimat tanyanya yang A ya, dialognya. Hana bagaimana orangnya? Nanya. Kemudian si B menjawab rambut Hana panjang. Ya, kalau untuk jawaban sama ya, konteksnya sama seperti bentuk positif yang tadi. Namun pertanyaannya itu Hana sanwa donna hito desu ka? Jadi donna hito desu ka itu sudah rumus yang minasal. Kalian hanya tinggal memasukkan atau mengganti namanya atau orangnya ya. Tinggal di belakangnya sama semuanya. Donna hito desu ka? Donna hito desu ka? Ya, tapi ini hanya untuk menanyakan karakter orang ya, bagaimana orangnya, ya seperti apa sih orangnya, seperti itu. Hai minasang, untuk penjelasan pola kalimatnya sangat singkat karena tidak banyak ya. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung sharing ke sensei. Oke, terima kasih. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 終わりました。